الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Nanti kamu semua akan ditanya tentang nikmat. Jadi kalau sudah cerita nikmat tidak bisa dihitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kamu tidak bisa menghitungnya. Tidak ada yang bisa menghitung berapa kedipan mata, berapa hembusan nafas, berapa langkah kaki, berapa hayunan tangan, berapa tetes darah yang dicuci oleh buah pinggang, semuanya itu. Dan memang kita tidak disuruh untuk menghitung, kita hanya disuruh untuk mensyukurinya dan mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah nanti. Dan di antara yang akan dipertanggungjawabkan dan banyak orang tidak lulus adalah an umrihi fima afnah, umur. Bercerita tentang umur adalah waktu, dan terkait dengan waktu bertepatan kebetulan ini adalah awal-awal tanggal 1 bulan 1 2022. Mudah-mudahan setiap umur, usia, waktu yang diberikan ini bisa kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti akan ditanya ke kita, la tazalu qadama 'abdin, kaki manusia akan tetap tegak berdiri pada saat kita dibangkitkan di hadapan Allah, hatta yus'al, sampai dia disoal, sampai dia ditanya. Pertanyaan yang paling berat itu adalah masalah waktu. Apalagi di zaman sekarang, waktu kita habis oleh sosial media, waktu kita habis oleh grup WhatsApp, Instagram, TV, sinetron, drakor, sepak bola dan lain sebagainya. Kalau menang nggak apa-apa, udah habis waktu kalah pula. Mudah-mudahan timnas kita makin kuat, makin solid. Luar biasa supportnya. Pada kesempatan ini kita ingin sharing. Kebetulan saya mengunjungi keluarga saya di perumahan Bapak Ibu, lalu kemudian besok subuh insyaallah di Masjid Az-Zikra Sentul. Kemudian setelah itu terakhir di Masjid Almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ. Setelah itu saya pulang ke Pekanbaru Riau. Tadi malam live TV One untuk mengisi waktu supaya berkualitas, supaya dapat dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Apa yang bisa kita isi waktu ini? Pertama, kita isi dengan amal yang bersifat badan, yang bersifat fisik. Melangkahkan kaki ke masjid, badan. Sampai di masjid sholat, itu juga amal badan. Tegak, rukuk, sujud. Lisan juga termasuk bagian badan. Tasbih subhanallah, tahmid alhamdulillah, takbir Allahu akbar. Masjidnya sudah bagus, sudah siap, sudah selesai, maka tinggal kita isi saja dengan sholat berjamaah. Tidak ada kurangnya masjid ini. AC, kipas angin lengkap semua. Kalaupun mau dicari-cari kekurangan, paling-paling pembatasnya kaca. Nah, ini pembatas kaca ini artinya orang masih bisa melihat. Jadi ditutup pakai kain. Karena kalau dilihat bapak ibu tak masalah, tapi kalau anak-anak muda dia masih melirik ke belakang. Ibu melihat kami di sini seperti melihat ikan dalam akuarium. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada kekurangan, tinggal lagi kita datang sholat berjamaah. Adapun perempuan sholat berjamaah baik, tidak salah. Hadis yang mengatakan perempuan lebih baik sholat di rumah, lebih baik sholat di kamar, lebih baik sholat di tempat yang sempit. Hadisnya sahih, itu juga tidak salah. Kalau terjadi fitnah, maka perempuan tidak baik sholat di masjid. Tapi di perumahan ibu-ibu, bapak-bapak, keamanannya berlapis, security-nya banyak. Ustadz aja mau masuk diperiksa, apalagi maling. Nah, jadi tidak perlu khawatir. Jadi kalau sudah aman begini, silakan ibu-ibu mau sholat berjamaah. Apalagi masjidnya
diisi dengan pengajian-pengajian. Jangan sampai dari maghrib ke isya tidak ada pengajian. Hampa kosong, ini waktu berharga sekali, maka dibuatlah pengajian. Adapun ustadz, guru di sekitar Parung Panjang banyak sekali para habaib, para asatiz. Cuman kalau bisa judulnya dibuat berkualitas, mulai pakai spesialisasi. Malam Senin, Ahad malam Senin kami belum bisa ngaji Pak Ustadz, masih weekend, masih libur. Oke. Senin malam Selasa akidah ini harus diperkuat, karena orang tidak diterima amalnya kalau akidahnya tidak benar. Jangan-jangan dia masih syirik, jangan-jangan akidahnya belum lurus menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka dikaji khusus masalah akidah. Jangan sampai akidah kita tidak betul. Kenapa kamu kelihatannya murung menghadapi tahun 2022 ini? Inilah Pak Ustadz, nampaknya siu saya tidak baik tahun ini. Siapa yang bersiu monyet rezekinya burung beruntung Pak Ustadz. Masih percaya? Monyet aja udah nggak percaya. Dia masih percaya dengan yang begitu. Kita diajarkan akidahnya benar. Bismillahirrahmanirrahim. Tu'alallah la haula wala quwata illa billah. Yang ada usaha bisnis, terus sholat kepada Allah, minta iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang kebetulan ada usaha, apapun nama usahanya, maka ini luar biasa. Dan tadi kami makan siang di sini luar biasa, ada puding, ada makanan, ada, dan semuanya produk ibu-ibu, dan semuanya sudah di endorse. Anda mau puding, hubungi nomor kontak berikut ini. Anda mau kue, hubungi berikut ini. Anda mau teh, hubungi. Sudah, tinggal di share. Bapak-bapak siap-siap nanti sore disuruh share sama ibu-ibu. Nah, ini bagus sekali. Apa bagusnya? Kita tahu siapa yang memasak makanan kita. Khawatir kita jangan-jangan makanan yang kita makan, wah enaknya, rupanya yang masak kukunya panjang 10 cm. Enak karena dakinya banyak. Tapi kalau lingkungan kita orangnya pengajian, halalan thayyibah, membangkitkan ekonomi umat, nah ini amat sangat baik sekali. Ini ada kantong hijau pembagian sembako atau jadi? Oh, mau keliling pengumpulan infak. Nah, kalau ada yang mengatakan ini sodakoh, jangan. Kalau uang itu namanya infak. Karena kalau nanti dikatakan sodakoh, nanti begitu dibawa orang senyum aja. Karena senyum itu sodakoh. Jadi jangan tulis kotak infak, tapi jangan tulis kotak sodakoh, tapi kotak infak. Silakan jalan Pak. Silakan. Tapi saya khawatir kalau ini kantong hijau ini di sini, memang yang kerja kan Bapak, tapi uang dipegang sama yang di belakang. Nah, di kantong belakang juga dua-duanya dapat. Ini amal juga. Kalau yang tadi saya katakan itu amal badan. Lah kakinya ke masjid, amal badan. Tangannya sedekah, amal badan. Adapun kantong ini namanya amal harta. Ini amal harta ini pun juga balasannya luar biasa. Orang yang bersedekah, apa kata malaikat? Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Siapa yang bersedekah, berilah dia ganti ya Allah. Bukan doa manusia itu ada dalam Sahih Bukhari. Malaikat yang mendoakan, siapa yang bersedekah, berilah dia ganti ya Allah. Adapun orang yang tidak bersedekah, Allah adil, Allah kirim juga malaikat. Apa kata malaikat untuk yang tidak bersedekah? Allahumma a'ti mumsikan talafa. Yang tidak bersedekah, berilah dia kebinasaan ya Allah. Jadi yang tidak sedekah hati-hati. Mungkin berawal dari mulai sendal hilang sebelah gitu, atau helm mulai hilang aja. Jangan-jangan saya yang kena karena saya tak bersedekah. Jangan sampai saya, Ustadz itu ceramah aja dia tak ada sedekah, panitia segan bawa ke sini. Untung bawa dompet. Biasanya saya kalau ada sedekah saya sengaja tak bawa dompet. Mudah-mudahan apa yang kita berikan hari ini belum lagi.
Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan orang yang bersedekah di jalan Allah, kamatsali habbah, seperti satu benih, satu biji, ambatat sab'a sanabil, tumbuh 7 cabang, wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dalam satu cabang 100. Satu yang kita tanam tadi tumbuh 7 cabang, lalu satu cabangnya ada 100, menjadi 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah melipat gandakan lebih banyak. Wallahu wasi'un alim, Allah akan berikan sesuai dengan kadar luasnya karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Saya sampaikan tausiah ini lebih kurang 30 menit sebagai pengantar dialog. Nanti ada tanya jawab. Jadi saya sudah dikasih tahu Ustadz Somad, kita mau tanya jawab. Ibu bapak tinggal tulis aja di kertas. Yang mau menyampaikan langsung pakai mikrofon boleh juga. Kalau grogi, mana tahu nanti gemetar, tulis saja di kertas. Tapi kalau bisa pertanyaannya yang kira-kira menambah ibadah sama menambah amal. Nah, jangan pertanyaannya yang tidak mempengaruhi ibadah. Contohnya bumi peta apa bulat. Nah itu tak ada. Pak Ustadz, ini ada yang saya mau tanya, Nabi Adam sama Hawa nikah pak kuahnya siapa? Itu nggak usah lah ditanya. Tak ada hubungannya dengan ibadah. Iman tidak bertambah, kualitas ibadah juga nggak ngaruh. Jadi yang kita bahas itu kira-kira yang meragukan dalam pikiran kita. Inilah yang jadi masalah Pak Ustadz. Kami kalau Ustadz nggak ada, banyak yang mau kami tanyakan. Begitu Ustadz ada, hilang. Nah, banyak yang ngomong begitu. Itu memang udah kerja setan. SOS, standar operasional setan. Dia membuat kita lupa. Rakaat sholat pun kadang kita lupa. Nama Ustadz pun kita lupa. Siapa yang tausiah tadi? Ustadz siapa? Tapi kalau nama artis sinetron Korea ingat kita, India ingat kita, padahal aneh-aneh namanya. Tapi Ustadz paling mudah ingat nama saya. Qul huwallahu ahad, Allahus. Masya Allah. Amal mata itu melihat Quran. Quran di masjid kita ini bagus sekali, susunannya indah. Melihat dari susunannya nampaknya tak pernah dibaca. Wah, Ustadz ini suuzan. Ini Quran ini disusun bagus karena Ustadz mau datang. Sebetulnya maret ini susunannya kemarin. Jadi dari maghrib ke isya, manfaatkan satu malam memperbaiki bacaan. Ada yang mengatakan nama memperbaiki bacaan itu tajwid. Jawwada yujawwidu tajwidan, memperbaiki bacaan. Jaudah artinya kualitas. Ada yang mengatakan tahsin, hasana yuhassinu tahsinan, diambil dari kata hasan, baik. Dua-duanya baik. Tahsin baik, tajwid juga baik. Jangan kelahi gara-gara itu. Kamu gimana? Saya tahsin, kamu tajwid. Oh lebih bagus tajwid, lebih bagus tahsin. Terus belum mulai dua-duanya. Nah, ini nggak bagus. Ibu-ibu tajwid tahsinnya. Kalau perempuan gurunya perempuan, kalau laki-laki gurunya laki-laki. Saya termasuk yang tidak setuju kalau ibu-ibu ngaji tahsin gurunya laki-laki. Nanti ibu menyebutkan huruf menimbulkan fitnah. Mim mati ketemu dengan qaf, min qab, fa, tha, wa. Nah, itu bisa menimbulkan fitnah. Namanya baik tahsin, tapi perbuatannya tak baik. Cari guru perempuan. Ustadz sendiri laki-laki, kami pengajiannya perempuan. Kita tidak ada campur laki-laki dan perempuan. Laki-laki di depan, ibu di belakang. Bapak-bapak tidak melihat ibu, karena beliau melihat ke ustadz. Ibu juga melihat bapak-bapak cuma nampak tengkuknya aja. Tapi ustadz kan melihat ibu-ibu, nggak terlalu kelihatan. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita perbaiki bacaan sholat kita. Mungkin hurufnya belum tepat, mungkin idgham, ikhfa, gunnah, qalqalah. Belilah Quran yang ada tafsirnya, ada Qurannya. Kenapa Ustadz dari tadi pegang masker terus? Ini kan direkam. Nanti ada haters yang komen, Somad ceramah nggak pakai masker. Ini masker. Yang namanya setan di mana-mana ada, di YouTube juga ada, di IG juga ada. Jadi kalau Bapak lihat nanti IG saya komennya macam-macam, itu berarti saya, bukan kata saya.
Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau bisa pengajian kita direkam. Siapapun nanti yang ngajar pengajian di sini direkam. Ini masjid apa musola? Masjid. Saya tahu, pura-pura nanya aja. Masa ada mimbarnya enggak masjid? Ada khutbah direkam, dibuat channelnya. Apa nama masjid kita? Darul Falah. Darul artinya rumah, Falah kemenangan, rumah kemenangan. Siapa saja yang masuk ke sini kemari pasti menang. Inilah rumah yang akan dicari 2024. Caleg-caleg mau ke sini semua. Karena mereka mau menang semuanya. Hati-hati Pak RT, Pak RW, banyak nanti mereka akan datang kemari mau mencari kemenangan. Dan apalagi kalau mereka tahu saya tausiah di sini, mereka mau minta nomor saya untuk kampanye. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka selalu kita dipanggil dalam azan, ayyalal falah, marilah menuju kemenangan. Pedagang yang kaya belum tentu menang, artis yang ganteng cantik belum tentu menang, ibu yang punya usaha bisnis belum tentu menang. Orang yang menang adalah orang yang mampu istiqomah sholat berjamaah. Kadang-kadang anak-anak muda ini luar biasa. Lautan kan kuseberangi, bukit kan kudaki, Masjid Darul Falah kulewati. Nah, ini enggak betul. Ibu kenapa enggak ke Masjid Darul Falah? Aduh Pak Ustadz, saya mau sholat, terus tangganya banyak, tinggi ke atas, saya sudah rematik. Jamaah maklum, kenapa dia enggak ke Darul Falah? Udah tua, sakit, encok tulang. Pas ke mall ketemu. Tangganya lebih banyak di mall. Iya Pak Ustadz, tapi di mall ini tangganya jalan. Selalu ada alasan. 1001 dalil kita kemukakan. Kalau orang nggak mau ibadah, dia punya 1002 dalil. Tapi kalau orang punya kemauan, segala penghalang dia akan hilangkan. Karena tujuan dia mencari kemenangan. Kemenangan itu diperoleh orang yang sholat. Orang yang tidak sholat, tetangga saya Pak Ustadz nggak sholat, rezekinya lancar, bisnisnya jalan, umurnya panjang, badannya sehat, itu bukan nikmat, itu namanya laknat. Laknat kok enak Pak Ustadz? Saya mau laknat aja lah kalau gitu. Itu namanya istidraj. Istidraj artinya azab yang tertunda. Allah sudah siapkan dia azab, tapi ditunda, diulur dulu dengan nikmat. Saumli lahum, aku ulur dia. Umurnya ku buat panjang, badannya ku buat sehat, rumahnya ku buat mewah, mobilnya ku buat mahal. Inna kaidi matin, tipu dayaku amat sangat kuat. Sebagaimana mereka menipu Allah, maka mereka pun ditipu Allah dengan kenikmatan, padahal semuanya itu adalah azab. Mudah-mudahan kita selamat dari tipu daya ini insyaallah. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu, tadi saya tempat nanya sama Pak RT, berapa rumah di sini Pak RT? Berisi semua rumahnya. Berisi Ustadz Somad. Berapa semuanya? 200 kakak Pak Ustadz. Nah, saya mau hitung. Oh, ini udah hadir semua. Masa segini 200 Pak Ustadz? Ini perwakilan-perwakilan. Sekarang lagi musim ngirim perwakilan. Masih syukur, saya pernah ceramah di musola, isinya 7 tahun ke bawah sama 70 ke atas. Yang satu sangat ribut, yang satu nggak bersuara sama sekali. Kalau saya tanya, bapak-bapaknya kemana? Sibuk main gaple. Ibu-ibunya mana? Arisan sama sinetron. Tinggal anak-anak yang dikirim perwakilan. Nanti pulang cerita sama orang tuanya. Tadi Ustadz bicara sama, apa katanya? Orang tua yang nggak ke masjid masuk neraka. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak-anak ini tidak bisa kita suruh pergi ke masjid, pergi ngaji. Terus dia nanya, "Papa kok nggak ke masjid?" Papa udah dewasa. Dia mesti kita bawa. Tangan ibu yang membawa anak, tangan bapak yang menenteng tangan anak, itu akan menjadi pelajaran yang luar biasa. Sejauh mata memandang dia akan terbang untuk kuliah S1, S2, S3, bisnis. Mungkin dia nyasar-nyasar hidupnya, tapi ada sampai saatnya nanti dia akan teringat, dulu ayah saya bawa tangan saya
sholat maghrib ke Masjid Darul Falah. Dulu waktu itu kami 1 Januari 2022 pertama kali saya sama ayah ke masjid. Waktu itu ayah saya nggak pernah ke masjid. Dia dengar Ustadz Somad ke masjid, dia pun datang. Tapi itulah awal hidayah. Ini lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ibu tidak ustazah, bapak tidak ustadz, profesor, doktor, bukan kiai, bukan guru agama, tapi mengajar anak Al-Fatihah. Sikit saja yang diajar Al-Fatihah, tapi Al-Fatihah itu dibaca anaknya. Subuh Al-Fatihah, zuhur Al-Fatihah 4 kali, asar Al-Fatihah 4 kali, maghrib Al-Fatihah 3 kali, malam isya Al-Fatihah, tahajud dia baca Al-Fatihah. Itu guru yang luar biasa. Kalau tidak bisa ngajar Al-Quran, ajarkan Al-Fatihah. Ngajar Al-Fatihah pun tak bisa, nanti khawatirnya dibacakan Al-Fatihah. Yang paling menakutkan, tidak dibacakan oleh anak-anak Al-Fatihah. Dulu orang meninggal masih dibacakan doa, dibacakan Al-Fatihah. Kita khawatir saat kita tidak mengajarkan Al-Fatihah, ketika kita mati dikirimkan lagu pop sama dangdut, baru tahu. Ceramah Ustadz mana mungkin terjadi, sudah terjadi sekarang. Kita tonton di televisi, orang meninggal dikirim lagu. Nauzubillah. Ini zaman dulu sesuatu yang aneh, sesuatu yang diragukan untuk dilakukan orang, tapi dilakukan orang zaman ini. Apalagi ini dekat dengan ibu kota Jabodetabek, penduduknya 10 juta orang, dengan tingkat kerumitan dan tingkat luar biasa. Di sana banyak ulama, banyak kajian, juga banyak perbuatan maksiat tersedia. Kalau tidak kuat kita imbangi ini, maka kita akan hanyut dengan air deras yang luar biasa. Apalagi dekat sungai kan, di depan the river, ini sungai ini. Dulu empang ini Pak Ustadz, sekarang jadi river, sungai. Ini semua menjadi ujian bagi kita. Tapi indahnya hidup itu kalau ada ujian. Ujiannya berat S1, ujiannya agak berat S2, sangat berat S3. Saya nggak mau yang berat Pak Ustadz, TK. Jadi kualitas hidup itu selalu ada. Ini setelah Covid ini banyak sekali penderitaan Pak Ustadz. Bisnis saya macet Pak Ustadz. Akhirnya kami online. Online ini pun ternyata Covid menyerang online juga Pak Ustadz. Kita masih ada tempat bergantung. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Adukan kepada Allah, jangan adukan ke teman. Kita adukan ke teman, dijadikannya bahan update status dia. Di fotonya kita, di update-nya, temanku sedang susah, tolong kirim Al-Fatihah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang baik bertemu dengan orang baik, berada di tempat yang baik, mari kita tingkatkan kualitas. Man kana yaumuhu khairum min amsihi. Siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, fahuwa rabih, itu orang beruntung. Man kana yaumuhu mithla amsihi. Siapa yang hari ini sama saja seperti hari kemarin, fahuwa khasir, dia rugi. Kalau kemarin baik, hari ini baik, masih rugi. Man kana yaumuhu syarrun min amsihi. Siapa yang hari ini lebih jelek daripada hari kemarin. Tahun yang lalu alhamdulillah Pak Ustadz, suami saya sholatnya 5 waktu. Sekarang Idul Fitri sama Idul Adha itu pun cuma mau ngambil daging kurban. Nauzubillah. Man kana yaumuhu syarrun min amsihi. Siapa yang hari ini lebih jelek daripada hari kemarin, fa huwa mal'un, dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Laknat artinya ba'idun 'anir rahmah, jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di antara ibu-ibu mesti ada watawasau bil haq, watawasau bisab, saling nasihat menasehati. Antara yang jilbab pendek dengan yang jilbab panjang saling menasehati, jangan kelahi. Karena kalau yang jilbab pendek ngejek jilbab panjang, yang jilbab panjang ngejek yang jilbab pendek, yang ketawa yang nggak pakai celana. Saling menasehati, watawasau bil haq, watawasau bisab. Ibu-ibu mesti buat pengajian khusus habis asar hari Jumat. Kenapa pilih habis asar? Waktunya kosong luang. Kalau habis maghrib mungkin suaminya baru pulang. Kalau habis subuh mungkin mau masak sarapan kerja, anak mau pergi sekolah. Dibuat habis asar
hari Jumat waktu mustajab berdoa, untuk pengajian di masjid tentang tata cara berwudu, tentang tata cara membasuh baju suami, jangan sampai masuk di dalam mesin cuci baju koko suaminya, kain sarungnya, mukenanya, tapi di situ ada juga celana anaknya yang habis kena air kencing najis, mohon maaf, hanya tinggal dimasukkan lalu disiram air lalu dihidupkan mesin cuci, setelah itu langsung dijemur, tidak dibilas, tidak dicuci dengan air yang suci mensucikan, najis. Sarungnya dipakai sholat, tidak diterima karena bernajis. Baju kokonya dipakai ke masjid, tidak diterima. Tadi kamu cuci ini, iya, tidak dibilas, enggak. Kenapa enggak dibilas? Ya tertulis di situ, sekali kucek tanpa bilas. Kita korban iklan, padahal ini adalah mesti dicuci dengan air yang mensucikan, disiram. Nah, ini nampaknya sepele, tapi bagi seorang perempuan dia mesti tahu. Saya nggak nyuci sendiri Pak Ustadz, saya punya pembantu. Saudara kita, mereka bukan budak kita, mereka adalah orang baik, dikirim Allah bersama dengan kita, membantu keluarga kita, maka kita perlakukan mereka dengan baik. Boleh jadi kita masuk surga karena syafaat dari mereka, karena orang beriman juga bisa memberikan syafaat kepada saudaranya. Jangan sepelekan orang, jangan remeh-temehkan orang. Ada satu perbuatan yang tidak bisa ditebus dengan infak, zakat, wakaf dan sedekah, yaitu perbuatan zalim. Ittaquz zulma, jangan zalim, jangan aniaya orang. Supirmu, drivermu, securitymu, babysittermu, tukang masakmu, tukang setrikamu, pembantumu, mereka akan menuntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang sholatnya banyak, puasa sunatnya rajin, infak wakaf sedekahnya luar biasa, tapi ternyata zalim, aniaya pada orang. Semua orang yang dia aniaya berbaris menuntutnya di hadapan Allah. Yang satu mengambil pahala sholatnya, yang satu mengambil pahala sedekahnya, yang satu mengambil pahala haji dan umrahnya, habis semuanya. Sementara orang masih panjang mengantri, diambil dosa mereka, ditimpakan kepada dia, summa turiha finnar, dimasukkan dia ke dalam neraka. Inilah orang yang masuk neraka bukan karena tidak sholat, bukan karena tidak puasa, bukan karena tidak bersedekah, tapi karena zalim dan aniaya. Makanya saya selalu kalau menyampaikan tausiah, saya takut jamaah tersinggung perasaannya. Selalu saya katakan, kalau ada kata-kata saya bertentangan dengan hati jamaah, menyinggung perasaan jamaah, maukah jamaah memaafkan saya? Mau, lebih baik minta maaf di dunia daripada minta maaf di akhirat. Karena mencari orang sulitnya luar biasa, mencari bapak ibu nanti di akhirat payah. Maka kita cari di dunia. Nabi saja minta maaf. Nabi naik ke atas mimbar, apa kata Nabi? Man kuntu jalattu lahu zahran fahadha zahri. Siapa yang pundaknya pernah aku cambuk, aku sakiti, silakan balas, ini pundakku. Man kuntu syatamtu lahu irdan fahadha irdi. Siapa yang pernah aku sakiti hati perasaannya, ini harga diriku, silakan balas. Siapa yang pernah aku pinjam hutang piutang, aku pakai uangnya, maka tuntutlah kepadaku. Sahabat Nabi pun meminta, Nabi membayar. Innalaka alayya thalatha darahim, kau ada utang 3 dirham ya Rasulullah. Kata Nabi, idfa ya Fadal, wahai Fadal, tolong bayarkan. Nampaknya sepele, tapi kita akan memikul kecurangan kita pada hari kiamat. Akan kita bawa. Wa may yaghlul, siapa yang curang, tipu, bohong, dusta, minjam tidak kembali. Betapa malunya kita nanti di akhirat. Ada yang memikul panci karena lupa dikembalikan, memikul rantang yang sepele-sepele. Ah, itu kan sepele Pak Ustadz, masa minjam pulpen pena pun nanti akan dipikul juga. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sebesar biji sawi, sebesar ujung rambut, kita akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.